Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siti, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siti, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatul qubur wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mustahabbil muta'akkad ihya'u ma bainal isya'aini bisolatin wa huwal afdalu au tilawatu Qur'anin au tilawati Qur'anin au dzikrillahi ta'ala min tasbihin au tahlilin au nahwi dzalika. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, man shalla ba'dal maghribi sittu raka'atin la yufassalu bainahunna bi kalamin utilna lahu ibadatus natai asyrata sanah. Wa warada aidan anna man shalla bainal maghribi wal isya'i ishrina rak'atan buniya lahu baitun bil jannati. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan kitab At-Tasawwufud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan
Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad pada pembahasan tentang salat sunnah yang dianjurkan. Beliau mengatakan wa minal mustahabbil muta'akkad, dan di antara perkara sunnah yang sangat dianjurkan ihya ma bainal isya'aini bisalatin wa huwa al-afdalu, menghidupkan, mengisi waktu di antara dua isya, maksudnya maghrib dengan isya, bisalatin, diisi dengan memperbanyak salat, wa huwal afdalu, dan ini mengisi dengan salat sunnah antara maghrib dengan isya itu yang paling utama, dengan catatan tidak ada kegiatan lain yang semisalnya. Kalau kita kan di mana masjid, mushola, lingkungan sekitar, habis maghrib sampai isya banyak taklim tuh. Malam Senin ada Al-Aqwam, termasuk Nurul Rahman. Malam Selasa Al-Abrar, malam Rabu di sini, malam Kamis Al-Anwar, malam Jumat ada tempat lain, malam Sabtu Al-Anwar, malam Ahad kembali lagi di sini. Nah, ini hadir di majelis ilmu kan pahalanya juga luar biasa, bahkan dikatakan melebihi sholat sunnah 1000 rakaat. Pilih mana? Hadir di majelis ilmu atau memperbanyak sholat sendirian di antara keduanya? Maka kalau pilihannya ini, maka tentu hadir di majelis ilmu lebih utama. Kenapa? Karena fadilahnya, keutamaannya lebih banyak. Kecuali memang seandainya nggak ada kegiatan lain yang bisa kita kerjakan antara maghrib dengan isya, maka al-afdalu yang paling utama adalah sholat sunnah. Au tilawati Qur'anin, atau diisi dengan memperbanyak bacaan Quran. Ini kita orang Islam, orang beriman, sehari semalam minimal ada dah mata kita nengokin Quran, liatin Quran. Lisan kita, mulut kita ada tuh bacaan-bacaan Quran. Yang memang sudah bisa baca Quran, ambil ngapain Quran. Kalau emang nggak mau hadir di majelis ilmu yang mungkin lokasinya agak berjauhan dari masjid kita atau dari rumah kita, ambil ngapain Quran. Baca yang kita bisa. Saya baru bisa baca surat-surat pendek, Pak Ustadz, juz 30, juz apa, baca. Saya gak bisa sama sekali Pak Ustadz baca Quran. Emang dulu gak belajar ngaji, buta dah huruf Al-Quran. Ada gak yang dihafal? Ada sih. Apaan? Al-Ikhlas, baca sebanyak-banyaknya. Sekuatnya kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dikatakan satu kali baca surat Al-Ikhlas itu sama saja dia membaca thuluthul Quran, sepertiga dari Quran. Kalau 3 kali selesai nilainya. Baca tilawatul Quran, baca Quran yang mungkin udah banyak jarang gitu, apalagi zaman modern sekarang godaannya banyak. Dulu mungkin godaannya baru TV doang. Sekarang tuh TV udah masuk di kantong kita, HP. Dulu kita kalau menonton TV kudu pulang dulu ke rumah, nyetel tunggu waktunya dulu, jam tayangan yang kita demen adanya habis isya, kita nyetelnya habis isya. Sekarang habis subuh aja enak, HP. Itu godaan itu. Ya jujur-jujuran aja, jujur-jujuran termasuk saya nggak bilang orang lain, termasuk saya. Sehari semalam seringan lihat Quran apa lihat HP? Tuh. Pun seandainya kita banyak lihat HP, minimal mata kita jangan kelos banget lihat Quran, baca Quran. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya kelak Al-Quran itu akan datang menghampiri orang yang suka membacanya untuk memberikan bantuan, pertolongan dan syafaat. Terus setiap huruf yang kita baca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Setiap huruf yang kita baca akan menghadap kepada Allah, menjadi saksi dan mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, dulu ketika di dunia orang ini suka baca Quran walaupun jarang-jarang. Sementara kalau HP kita pelototin, sampai butek mata kita, sampai burem mata kita, liatin tuh HP, apalagi yang cuma hiburan-hiburan doang, belum tentu mendatangkan manfaat di akhirat. Maka kalaupun memang kita demen sama HP, jadikan HP ini sekedar hiburan, jangan patokan. Teknologi bagaimana kitanya. Kalau kita isi, kita manfaatkan untuk kejelekan, maka jadi jelek. Tapi kalau kita isi, manfaatkan untuk kebaikan, insya Allah mendatangkan maslahat. Apapun itu. Di HP apa aja ada. Mohon maaf bahasa kasarnya, di HP dari orang berpakaian paling rapat sampai orang telanjang ada. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Di HP dari kajian keagamaan sampai kajian liberal ada. Yang mendatangkan hidayah banyak, yang menyesatkan juga nggak dikit. HP ini. Maka bijak pakai HP, gunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan. Maka sering saya katakan bagi teman-teman yang punya medsos, media sosial, apapun itu bentuknya, apapun aplikasi yang ada, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, TikTok, YouTube, jadikan sekedar hiburan, ambil manfaatnya, jadikan bahan ilmu.
Kalau perlu kita bisa mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Mohon maaf, kenapa saya ngomong begitu? Jujur, saya punya WhatsApp, punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, punya Telegram, punya TikTok, ada YouTube, punya. Komplit, iya dong, gue gaul. Tapi jangan cuma untuk dijadikan sekedar hiburan isi. Apa kayak kita isi? Share yang bermanfaat. Nih ilmu nih bagus, kirim share. Nih ilmu bagus, kirim lagi ke orang, bermanfaat. Kalau udah bisa bikin sendiri, bikin sendiri. Niatkan bukan untuk bisnis, tapi untuk memanfaatkan media sosial, teknologi untuk jadi saksi kita kebaikan-kebaikan di akhirat. Jangan sampai HP kita nanti ngomong sama Allah, ya Rabb, dulu bulan punya HP di saya nih, Samsung S24, bukan main. iPhone 16 Pro, bukan main. Tapi isinya dipakai buat yang kakak-kakak doang, ya Allah. Maka saya sering ngajak teman-teman, ente kan punya YouTube, iya, isi dengan yang manfaat, apa kek? Kalau ini bakalan ngomong, dasarnya apa? Dalam surat Yasin Allah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut kita nggak bisa ngomong, yang ngomong tangan yang nyaksiin kaki. Itu sebagai perumpamaan doang, contoh. Nanti baju kita ngomong, peci kita bicara, termasuk HP ngadu kepada Allah. Maka jujur saya manfaatkan itu. Dulu sih saya nggak mau, tapi saya pikir-pikir iya. Kalau kita nggak manfaatkan untuk kebaikan, nanti orang yang nggak demen kebaikan ngisi teknologi dengan keburukan. Yang mau nganter siapa? Yang mau melawan siapa? Yang mau menandingi siapa? Kalau bukan kita isi. Potongan ceramah ke 1 menit, share, begitu manfaat. Tapi kalau nge-share sesuatu, lihat dulu, jangan ketemu share, ada batasan-batasannya, konfirmasi dulu. Nah, ada ustaz ngomong begini-begini, misalnya dalam satu potongan TikTok ataupun YouTube, kita dapat main nge-share aja, nggak taunya berbeda dengan kebiasaan kita banyak. Ini yang lagi rame nih, itu pun saya tangkepi di dunia TikTok. Ada seorang ustaz, digambarkan dia, saya kasih contoh ya. Dia mencontohkan cara sujud. Padahal dua-duanya benar, tapi dianggap yang satunya salah. Ini yang nggak benar menurut saya. Cara sujud pertama dia praktekin, setelah sampai Allah, tangan keluar, langsung dicontreng, salah. Cara sujud yang kedua dia praktekin dan duluan, baru sujud, dikasih contreng, checklist, benar. Itulah cara sujud yang benar, kata dia. Padahal ini kalau kita dapat ilmu kayak gitu langsung share aja tanpa tanya dulu ke guru, jadi masalah. Karena sesungguhnya yang namanya sujud, mau dengkul duluan ataupun tangan duluan sama-sama betul selama 7 anggota sujud nyampe. Jidat, kedua tangan, dengkul, kaki. 7 kan? Itu. Hidung gimana hidung? Hidung sunnah ngentuk, nggak wajib.
Kalau wajib repot yang hidungnya pesek, diusul-usul nggak nyampe-nyampe. Itu maksud saya. Kalau ketemu yang kayak gitu, tahan dulu, jangan keser. Silahkan yang sujud tengkunya duluan gak apa-apa, yang tangan duluan juga tidak apa-apa. Yang salah sujud pala duluan, nyungkep namanya itu. Ini maksud saya, paham ya? Jadi kalau kita dapat satu ilmu dari media sosial, sebelum kita share, konfirmasi dulu, kita ragu nih, ini benar apa enggak di penjelasan kayak gini. Lalu kita share aja, akhirnya timbul kerancuan. Kan saya sering katakan, fikih yang beredar di masyarakat kita terdiri dari berbagai macam pendapat ulama setelah meneliti hadis-hadis yang ada. Yang beredar ada yang mazhab Syafi'i, ada yang mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan di luar ini juga masih banyak lagi. Sehingga kita lihat dulu yang ngomong begitu backgroundnya apa. Oh, dia belajarnya seringnya di Arab, Ustaz. Kemungkinan mazhabnya Hambali, sedikit beda dengan kita. Begitu, jelas ya? Tilawatul Quran, banyakin baca Quran. Oh, saya nggak bisa Pak Ustaz kalau habis maghrib. Ini waktu yang dianjurkan diisi antara Isya dengan maghrib. Saya nggak bisa kalau habis maghrib baca Quran. Mungkin masih dalam perjalanan. Habis subuh dagang Pak Ustaz. Saya udah bawa galon. Ya, habis sholat zuhur atau sambil nunggu dagangan bisa, asal mau. Masalahnya emang kadang kita itu tilawatul Quran. Jadi Quran yang kita baca ini kelak akan memberikan pertolongan kepada kita. Saya belum bisa Pak Ustaz, umur udah 40-an lebih, belajar udah terlambat kayaknya. Kata siapa? Yang ada bukan terlambat, malu, ya kan? Malu Pak Ustaz saya, masa saya belajar Iqra lagi. Kalau emang pengen bisa baca Quran, ya nggak usah malu. Ntar orang liatin, kalau nggak mau diliatin, datang ke rumah gurunya, minta tolong ajarin. Mau siapa nih? Oh, saya mau minta tolong sama Rizky dah. Datang, Assalamualaikum Rizky, tolongin saya ngape? Apa nih? Saya mau belajar baca Quran, bisa nggak tolong bantuin? Rizky mimpi, boleh. Kapan? Habis Isya dah, rada malaman dikit, jam 8. Jadi seminggu berapa kali? Ya seminggu 4 kali dah pertemuan. Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Gak apa-apa. Deal, salaman, sebulan gopek. Kadang kita begini sih, lah elah timbang belajar baca Quran pakai bayar. Tuh, mohon maaf nih. Kadang penghargaan kita sama Quran, sama ilmu agama kurang tapi kuat. Saya ambil contoh ya, yang gampang itu coba timbang sebulan gopek, seminggu 4 kali, sebulan gopek. Saya tanya nih, ini kan Sauki biasanya belajar kelas tambahan ya, Sauki dia. Ini saya tanya babenya dah, seminggu berapa kali? 3 kali, tadi 4 kali. Berapa bayar sebulan? Tuh, yang dipelajarin apaan? Nah, seminggu 3 kali, yang tadi seminggu 4
4 kali. Banyakan mana? Udah ketahuan dah yang 4 kali. Yang tadi belajarnya Quran satu mapel, satu pelajaran agama. Yang 3 tadi bahasa Inggris, IPA, ya umum dah. Ya, umum. Yang kalau kita masuk ke dalam kubur gak bakal ditanya pakai bahasa Inggris, gak bakal ditanya. Walaupun lu orang Inggris juga beneran gak bakal ditanya pakai bahasa Inggris. Apalagi pakai bahasa Suryani, gak bakalan. Who are you God? Bukan baik. Mana buka pakai bahasa Arab, bahasa Quran. Udah beda. Tadi dealnya berapa ya Pak Rizky? Ini contoh doang. Sebulan gope. Yang tadi mahalan mana? Tuh kita bela-belain kadang-kadang. Jujur begitu gak? Gue promoin Ki. Pajak 20%. Enggak, ini maksud saya, ini perhatian kita sama Quran kadang-kadang juga begitu. Bahwa anak kita ngaji ke TPA, taruhlah di Al Ihsan Ustaz Zainuri, sebulan 100, ngajinya tiap hari, Senin sampai Jumat, 1 jam ngajinya. Terus ribut, mahal banget sekarang 100. Giliran besoknya anaknya mau bahasa Inggris tes les di bimbang atau kan di ILP, yang kelas krojo dah, jangan ngomongin dia, bukan kelas kita, jangan ngomongin English first, kagak sanggup kita. ILP sama bimbang sebulan berapa bahasa Inggris? Berapa? 375, seminggu 3 kali. Dibayar kan? Dibayar, enggak ribut mahal. Tadi timbang 100.000 tiap hari nyanyi, mahal banget sekarang Ustaz Jainuri. Ya, pantas kalau anaknya nggak bisa baca Quran, pantas kalau keluarganya nggak bisa baca Quran. Kenapa? Karena nggak mau berkorban untuk dirinya sendiri dan agamanya. Ayo Pak, jangan sampai ada keluarga kita yang nggak bisa baca Quran. Karena kalau keluarga kita yang nggak bisa baca Quran, mohon maaf, ketika kita meninggal dunia, yang mau bacain, ngirimin pahala bacaan Quran ke kita yang udah meninggal siapa? Mau bayar orang mahal, gue kasih tau mahal. Bayar orang suruh ngaji 7 hari doang nih mahal. Berapa duit? Berapa duit? 2 juta. Tuh, 2 juta seminggu. Coba kalau anak kita, cucu kita yang baca, bayar gak? Gak usah bayar, sedianya teh manis. Ayo, anak kita gak bisa baca Quran, protes, bawa ke tempat-tempat yang bakal ngajarin Quran. Udah susah Pak Ustaz sekarang, dulu sih ada Ustaz Asman. Kalau kita mau bisa ada. Terus saya ingat tuh Bang Jalani kalau subuh suka bawa anaknya ke Jaya Maskur Kebayan, kan jauh tuh, Bangka 11. Berangkat mau dan pengen bisa. Ini Quran yang bakal nolongin kita Pak, Quran yang bakal memberikan syafaat. Jadi gak ada terlambat, gak ada terlambat. Better late than never. Oh, bahasa Cianjur tuh. Better late than never. Lu jangan tanya artinya, gue juga boleh ngapalin soalnya. Lebih baik lambat daripada nggak sama sekali. Datang ke rumah Ustaz Asman, Pak Ustaz Asman tolongin masih bisa nggak
bantuin saya ngajar baca Quran. Saya rasa mau Ustaz Asma. Rizky juga mau, udah gak pakai bayaran, udah gak apa-apa. Saya yakin mau beliau-beliau itu. Cumannya lu gak punya beban. Ya, jadi isi dengan tilawatul Quran atau au dzikrillahi ta'ala, atau dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, min tasbihin, dari ucapan tasbih subhanallah, au tahlilin, ataupun tahlil la ilaha illallah, apapun itu baca. Quran juga tadi adalah zikir juga. Ada hadis mengatakan abdul dzikri tilawatul Quran, seutama-utama zikir, sebagus-bagusnya zikir adalah bacaan Quran. Sekarang kita gak bisa baca Quran, mau belajar udah ketuaan, udah 50 lebih, isi dengan apa? Tasbih, tahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gampang, kita udah pada hafal, isi dengan itu. Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini yang saya baca barusan udah pernah saya ijazahin ke bapak-bapak, udah pernah saya kasih tulisannya. Benar apa enggak? Benar enggak? Hah? Kapan Pak Ustaz? Kayaknya belum. Udah, orang catatannya masih ada di sini. Cuman ente gak ngamalin. Ilmu kalau nggak diamalin bikin lupa. Amalin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim, silakan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, silakan. Tasbih. Yang bertasbih kepada Allah itu bukan cuma manusia. Sabbahalillahi ma bis samawati wa ma bil ardi wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma bil ardil malikil qudusil azizil hakim. Itu ayat-ayat Quran yang menjelaskan bahwa sungguh makhluk Allah yang ada di bumi, yang ada di langit, semuanya bertasbih mengagungkan Allah. Termasuk pohonan, termasuk bakteri, termasuk virus, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pernah baca sebuah tulisan, ada virus kanker atau apa itu kerjanya bergerak terus. Dia berhenti kalau lagi tasbih. Kalau lagi tasbih dia berhenti. Maka ada sebuah penelitian, virus kanker itu ketika dibaca Quran sebelum gerak-gerak ini, kalau gerak dia berkembang terus. Ketika dia bergerak dibaca Quran berhenti, ikut bertasbih kepada Allah. Virus bertasbih, burung bertasbih. Itu yang cici-ciwi, dan kita nggak paham aja tasbih itu nih. Burung apapun, kalau kukur tuh ada tuh bertasbih itu dia. Cara bertasbihnya kita nggak tahu. Mungkin saat dia bunyi itu bertasbih. Ayam ketika kukur itu bertasbih. Bahkan ada hadis musalsal yang disampaikan oleh Al-Maqbulah Kiai Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari, bersambung sanadnya pada itu Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Itu salah satu musalsalnya anjuran
untuk memelihara ayam jago putih, bidikil abiyat, ayam jago putih. Ini saya tidak ijazahkan ya, karena saya sendiri belum pernah melihara ayam, tentu salah lagi. Tapi memang saya dapatkan ijazah. Saya dapatkan ijazah dari Kiai Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dar. Itu musalsal memelihara ayam jago putih. Kenapa? Karena ayam jago putih adalah ayam yang pertama kali berkokok di waktu subuh, dan itu merupakan tasbih dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belum ijazahkan, tapi kalau mau ngamalin silahkan. Kenapa saya belum berani ijazahin? Karena saya belum ngamalin. Dan ijazahin aja, lu aja belum pernah melihara ayam. Gue mau melihara ayam di mana? Lahan kagak punya. Tapi ini sekedar ilmu. Maka hewan-hewan yang kita pelihara itu termasuk burung apapun, itu bertasbih kepada Allah. Maka sering saya sampaikan, kalau memang kita memiliki hobi memelihara hewan, tunaikanlah haknya. Apa itu? Hak makannya, hak minumnya, hak mandinya, termasuk hak biologisnya. Punya burung apa? Kepoda. Misalnya Mang Ujang yang punya kepoda, laki apa perempuan tuh? Cariin pasangannya. Kan dia punya hak untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Cariin. Karena itu burung kalau nggak ada pasangannya puyeng. Jangankan burung kita aja begitu. Kita mohon maaf, jangan kata bini mati, bini pulang kampung 3 minggu aja puyeng pala. Timbang 3 minggu. Bagaimana burung yang kita sekep bulan-bulanan? Ada hasrat biologisnya yang kita harus tunaikan. Dan kalau kita sudah merawat dengan sebaik-baiknya, kita tunaikan hak-haknya, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh burung itu kita dapat. Dia berzikir, kita dapat pahalanya, bertasbih, kita dapat. Dia makan tuh, dalam hadis Nabi dikatakan bikulli kabidin nolbatin sadaqah. Dan setiap limpah hati yang basah karena makan atau minum yang kita kasih, itu bernilai sedekah. Jangankan itu yang sengaja-sengaja kita kasih makan. Itu kan sengaja kita makan, kita biara burung, kan sengaja kita kasih makan makanannya, pisangnya, minumnya, purnya, apalagi jagungnya, itu kan sengaja kita kasih makan. Yang gak sengaja kita kasih makan, lalu dimakan oleh hewan, jadi sedekah. Mohon maaf, kita punya pohon mangga, pohon jambu, berbuah. Tiba-tiba buahnya dimakan sama codot. Kan bukan kita kasih makan, dimakan sama burung, dimakan sama tupai. Kan bukan kita kasih makan, bukan kita yang sengaja kasih. Emang keduluan aja. Itu yang keduluan begitu, bikulli kabidin nolbatin sholat. Maka jangan dulu tuh, elah mangga gue udah boleh tep-tepin dimakan bajing, dasar bajingan. Emang bajing, ya bajingan. Jangan. Ya, kalau ya aja gak apa-apa. Tapi yang pasti tuh, yang dimakan bajing, yang dimakan kampret, condol, bernilai sedekah buat kita. Pohonnya pohon kita, walaupun emang lihat kita penting, nama nggak harum manis, keduluan bernilai sedekah. Tuh ketika dia makan, dengan makan itu dia bisa memperpanjang hidupnya, dia bisa berzikir, bertasbih kepada Allah, kebahagiaan itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Maka kalau burung aja tasbih, ayam tasbih, pohonan
lalu manusia nggak mau tasbih, mulianya di mana dibandingkan hewan? Kan kita selalu mengatakan manusia lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada hewan. Tapi kitanya nggak mau tasbih, sholat ogah, tasbih nggak pernah, tahlil elok, tahlil sekali-kali tahlil cuma gara-gara ikut tahlilan doang, itu pun cuma mingkem baik. Ada yang begitu. Lalu mulianya dari mana? Lebih mulia dari hewannya di mana? Mohon maaf, burung, sapi, kambing, dia nggak sholat, mereka nggak puasa, tapi mereka tasbih. Ada manusia sholat kagak, puasa kagak, tasbih kagak, baca Quran nggak pernah, zikir kagak pernah. Lebih mulianya di mana? Maka pantas Allah katakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah siapkan neraka jahanam buat manusia dan jin. Kenapa? Punya hati gak dipakai, punya hati bawaannya berat, berat, susur mulu sama orang, gak bisa berpikir jernih, gak bisa memfilter. Punya mata gak bisa dipakai untuk kebaikan, punya telinga gak pernah didengarkan untuk kebaikan, punya mulut gak pernah digunakan untuk kebaikan. Maka tempat mereka adalah neraka jahanam. Kata Allah, ulaika kal an'am, persis kayak hewan, balhum adal, bahkan derajatnya lebih rendah daripada hewan. Hewan gak sholat, emang gak punya otak, gak punya pikiran, gak punya hati. Otak punya, hati punya, tapi fungsi otak dan hatinya hewan berbeda dengan otak dan hatinya manusia. Pantas dia nggak sholat, pantas dia nggak puasa. Ini manusia Allah kasih otak dan pikiran, Allah kasih hati dan perasaan. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zikir, nggak mau tasbih, nggak mau tilawatul Quran, nggak mau tahlil. Ya pantas balhum adal, lebih rendah derajatnya daripada hewan. Pilih dah. Jadi manusia jangan cuma wujudnya doang manusia, casingnya doang manusia, pakai baju kan casing manusia, tapi perilakunya nggak ada bedanya dengan hewan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali saya mengingatkan, insyaallah tanggal 30 Agustus kita mau ada tamu pengajian Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam 30 Agustus. Insyaallah mudah-mudahan enggak berubah. Masih ada 2 minggu nih. Saya bilang kemarin kita nggak bikin kepanitiaan, kita juga nggak keliling nyari dana ke RT. Kenapa? Bentrok sama RT udah keliling 17-an, kagak enak kita. Tapi tetap saya ngajak nih, yang mau berpartisipasi, ayo dah, berapapun, masukin amplop duitnya, titip ke Bang Jel, titip ke Haji Asmari. Karena walau bagaimanapun itu pengajian pasti ada dananya. Minimal kalau kita nyediain nasi kebuli, ya
itu 2 gidir aja, 2 gidir ya, hitungannya 2 gidir itu 15 juta baru nasi kemulinya doang gitu. Jadi saya ngajak kebaikan kepada teman-teman yang mau ikut berpartisipasi kegiatan Majlis Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam, silahkan hubungi Ustaz Haji Asmari ataupun Bang Jailani. Silahkan, mau berapa kayak terserah ya. Kan saya udah bilang kemarin, saya ada 1 juta Pak Ustaz, kasih. Ada 2 juta, kasih. Ada 3 juta, gak apa-apa kita terima. Ada gocap, gak apa-apa, gocap gak apa-apa. 10.000 masuk, udah sini. Namanya ta'awanu alal birri wa taqwa. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, kelancaran, rezeki bapak-bapak juga Allah dipanjangkan. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qawluhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam wa nafa'ana kama 'allamtana wa bi'allimna ma yanfa'una Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaqul musahhila wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil 'ilmi 'alim kulli mufaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.